Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Materi kita kali ini yaitu tentang mudhaf wa mudhaf ilaih. Mudhaf dan mudhaf ilaih. Fungsi dari materi ini agar sebuah benda atau sesuatu itu khusus. Contohnya, qalamun. Pulpen di sini pulpen siapa? Bisa jadi pulpen guru, bisa jadi pulpen siswa, bisa jadi pulpen kepala sekolah, pulpen bapak, pulpen ibu, pulpen sekolah, dan lain-lain. Nah, yang tadinya pulpen, pulpen siapa ya? Itu masih umum. Ada materi ini untuk mengkhususkan pulpen siswa misalnya dan lain-lain. Begitu juga dengan kunci. Kunci di sini kunci apa ya? Ini kan masih umum. Maka perlu dikhususkan dengan materi ini, yaitu materi mudhaf mudhaf ilaih. Ternyata kuncinya kunci sekolah, kuncinya kunci rumah, kuncinya kunci harta karun, misal seperti itu ya. Kemudian cara menggabungkannya seperti apa agar sesuatu bisa lebih dikenal dan lebih khusus. Sebelum ke kaidahnya, kita coba baca dulu di sini. Kaidah berikutnya yaitu mudhaf ilaih terletak setelah mudhaf, artinya mudhaf dulu baru mudhaf ilaih. Jadi dalam penentuannya yaitu mudhaf dulu baru setelahnya ada mudhafun ilaih ya, seperti itu. Dan kita lihat terlebih dahulu ketentuan mudhaf. Mudhaf harus apa di sini? Harus nakirah. Nakirah itu tidak tanwin dan tidak juga alif lam. Jadi mudhaf di sini tidak boleh alif lam ya, harus nakirah. Tidak boleh alif lam seperti itu. Dan tidak boleh juga tanwin. Sehingga tadinya qalamun jadi apa? Qalamu. Karena kan yang pertama mudhaf ya. Sehingga di sini qalamun, miftahun, baitun sampai bawah di sini sebagai mudhaf semuanya. Sehingga nggak boleh alif lam dan tidak boleh tanwin. Qalamu, miftahu, baitu dan lain-lain. Kemudian adapun mudhaf ilaih harus seperti apa? Mudhaf ilaih itu thalibun, madrasatun, ustadzun dan sampai bawah yaitu kata kedua setelah mudhaf yang tadi sudah kita bahas. Mudhaf ilaih harus seperti apa? Yaitu harus majrur, harus kasroh atau kasroh tain. Harus kasroh atau kasroh tain. Kapan kasroh saja? Ketika ma'rifah alif lam. Kapan kasroh tain? Ketika nakiroh. Nah, sebagai contoh di sini, talibin, madarosatun jadi madarosatin, ustadzun jadi ustadzin. Kenapa kok kasroh tain? Karena nakiroh tidak ada alif lam, ini mudhaf ilaihnya enggak ada alif lam. Adapun yang bawah talibun jadi at-talibi, madarasatun jadi al-madarasati, ustadzun jadi al-ustadzi. Mengapa kok tidak tanwin? Karena ada alif lam. Ada alif lam tidak boleh tanwin. Seperti itu. Jadi jangan lupa kata pertama di sini sebagai mudhaf dan kata kedua sebagai mudhaf ilaih. Mudhaf itu tidak boleh alif lam. Makanya di sini tidak ada alif lam ya di kata pertama. Adapun selain alif lam dan tidak boleh juga tanwin. Qalamu, miftahu, baitu tidak tanwin, tidak alif lam. Adapun mudhaf ilaih harus majrur. Bisa kasroh tain, bisa di sini kasroh saja ya untuk mudhaf ilaihnya. Dengan syarat kasroh tain apabila nakiroh tidak ada alif lam. Kasroh saja bila apa tadi? Bila ada alif lam, seperti itu. Berikut saja kita latihan soal. Yang pertama, qalamun ditambah thalibun jadinya apa? Qalamu thalibin. Gak alif lam, gak tanwin dan di sini kasrotain. Kitabun ditambah tiflun jadi kitabu tiflin. Kursiyun ditambah thalibun jadi kursiyu thalibin.
Adapun haqibatu ditambah ustadzun jadi apa? Haqibatu ustadzin. Dan silahkan dijawab berikutnya ya. Ini juga silahkan dijawab. Sekarang kita beralih ke contoh yang ada alif lam di kata kedua. Qolamun talibun. Jadinya qolamu at-talibi. Kitabun ditambah tiflun jadi apa? Kitabu at-tifli. Kursiyun ditambah talibun jadi apa? Kursiyu at-talibi. Haqibatun ditambah ustadzun jadi apa? Haqibatu al-ustadzi. Nazaratun ditambah haqibatun ditambah talibatun jadi apa? Nazaratu at-talibati. Nah, adapun sisanya silahkan dijawab ya untuk latihan soal. Berikutnya yaitu mengenai kan man mudhaf ya mudhafun ilaih. Cara menentukannya gimana? Sebagaimana yang terdapat di kaidah. Dan kaidahnya seperti apa? Dulu yang majrur. Majrur itu kasroh atau kasrotain ya. Mencari yang majrur dipastikan sebelumnya itu tidak alif dan tidak tanwin seperti itu. Jadi cara mudahnya cari yang majrur atau yang kasroh harokatnya dan kata sebelumnya dipastikan tidak ada alif lam dan tidak ada tanwin ya seperti itu. Coba kita jawab. Babu al-fasli. Nah, ini kasroh nih. Dan sebelumnya tidak alif lam dan tidak tanwin. Maka nomor 1 mudhaf mudhaf ilaih. Nomor 2. Ini kata keduanya domah, maka bukan mudhaf. Nah, ini kata keduanya udah nih. Dilihat kata sebelumnya. Oh, enggak alif lam, enggak tanwin. Berarti ini mudhaf dan mudhaf ilaih. Kemudian yang nomor 5. Nah, ini sama kata keduanya enggak kasroh, maka ini bukan mudhaf mudhaf ilaih. Jadi penentuan mudhaf yang dan mudhaf ilaih yang tepat yang gampang, cari dulu yang kasroh dan kata sebelumnya enggak ada alif lam dan tidak ada tanwin seperti itu. Coba kita menentukannya di sebuah kalimat. Nomor 1, mana mudhaf dan mudhaf ilaih? Ini kursi. Betul, kursi kasroh, namun sebelumnya ini huruf, maka tidak bisa. Karena mudhaf mudhaf ilaih itu keduanya harus isim. Seperti itu ya. Nah, kita lihat kata setelahnya lagi. Oh, ini kasroh nih. Dilihat kata sebelumnya tidak alif lam, tidak tanwin, berarti ini mudhaf dan ini sebagai apa? Mudhaf ilaih. Seperti itu. Kemudian berikutnya yang nomor 2. Kita cari yang kasroh apakah ada? Ini dia, hammami kasroh. Namun kata sebelumnya ini apa? Ini adalah huruf. Huruf tidak bisa menjadi mudhaf mudhaf ilaih. Dilihat kata setelahnya lagi. Oh, ini kasroh juga nih. Kata sebelumnya isim juga sama. Karena kan kamar mandi itu kata benda ya, isim. Tidak alif lam, tidak tanwin, maka ini sebagai apa? Mudhaf dan al-masjidi sebagai mudhaf ilaih. Seperti itu. Nomor terakhir, coba kita jawab pada bagian yang ini. Yang nomor 1. Nomor 6 maksudnya. Kita cari yang kasroh. Apakah ada? Oh, ini kasroh. Namun kata sebelumnya huruf jar. Ini jar majrur namanya. Oh, ini juga kasroh. Dilihat kata sebelumnya. Nggak ada alif lam, nggak ada tanwin. Berarti ini mudhaf. Ini apa? Mudhaf ilaih. Jadi seperti itu. Thayyib. Berikutnya apakah masih ada latihannya? Nah, ini adalah soal tambahan saja sebagai wawasan ya. Penentuan muzakkar muannas pada materi mudhaf mudhaf ilaih dilihat patokannya dari yang mana. Nah, penentuan muzakkar muannas dilihat dari kata pertama. Faslu mudzakkar, maka mudhaf mudhaf ilaih di sini adalah mudhaf mudhaf ilaih yang mudzakkar. Kemudian juga nomor 2 sama qaruratu mudzakkar muannas ya.
muannas, maka kalimat di sini adalah kalimat yang muannas seperti itu. Kemudian contoh berikutnya, nomor 3. Jilbabu ustadzatin. Patokannya di kata keberapa? Pertama. Berarti jilbabu patokannya. Jilbabu mudzakkar atau muannas? Mudzakkar. Maka kalimat di sini adalah kalimat yang mudzakkar. Nomor 4. Na'lu ustadzin. Nomor 4 ini sama. Kira-kira penentuannya dari kata keberapa? Tentu kata pertama, karena penentuan mudzakkar muannas kata kunci di kata pertama. Na'lu muannas, maka kalimat mudhof atau kata mudhof dan mudhof ilaih di sini adalah mudhof ilaih yang muannas. Jadi seperti itu. Semoga bisa dipahami dan semoga bermanfaat materinya. Apabila kurang bisa dipahami silahkan di replay atau diulangi. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.